sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah tergabung di kelas online privat hipnotis, magnetis, gendam, dan lain-lain. Dan bagi Anda kemarin yang mendapatkan diskon, Anda termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah, rezeki buat Anda semua. Baik sahabatku semua, bagi Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan tak lupa bagi Anda yang belum subscribe, jika berkenan silakan Anda subscribe di channel ini. Nanti jangan lupa juga tekan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan notif atau pemberitahuan. Di episode kali ini, Mas Nur akan berbagi hal kepada Anda, terutama bagi Anda pemula yang senang belajar hipnotis ya. Kemarin di video-video yang lalu sudah saya bahas manfaat belajar hipnotis, kemudian mindset apa yang harus disiapkan ketika Anda ingin belajar hipnotis. Anda bisa cek di channel ini ya. Silahkan teman-teman, sahabatku semua, nanti tonton video-video yang sudah saya upload. Insya Allah bermanfaat buat Anda. Oke sahabatku semua, ketika kita ini belajar tentang ilmu pikiran, salah satunya adalah ilmu hipnotis. Hal yang kita persiapkan yang pertama adalah mental. Karena mental itu sendiri membentuk kita menjadi orang yang sangat kuat, menjadi orang yang sangat disiplin, menjadi orang yang punya power ya. Kita bisa mengendalikan sepenuhnya terhadap pikiran kita, mengendalikan sepenuhnya terhadap mindset kita. Dan tak ayal, akhirnya kita dengan mudah juga mengendalikan pikiran orang lain. Bahkan kita bisa membuat manipulasi pikiran terhadap orang lain. Salah satunya adalah dengan metode hipnotis. Terutama adalah metode hipnotis yang terselubung atau kafat ya. Bagi Anda yang sudah belajar hipnotis, Anda paham step-step ketika mempelajari hipnotis. Sangat luar biasa ketika kita ini mahir di bidang kafat ya. Kafat itu terselubung, halus. Kita bisa memengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain tanpa mereka sadari. Baik itu dengan percakapan yang langsung atau percakapan yang tidak langsung. Dan juga kita bisa menggunakan non-verbal hipnotis, yaitu menggunakan salah satunya energi magnetisme. Kita bisa membuat orang lain ngetrans. Ngetrans itu apa sih? Ngetrans itu adalah kondisi masuk ke pikiran alam bawah sadar. Ketika orang sudah masuk ke frekuensi pikiran alam bawah sadar, disitulah peran sugesti luar biasa besar sekali. Ketika orang berada di pikiran sadar, sugesti yang diberikan hanya berdampak satu kali. Berbeda ketika kita sudah bisa masuk ke pikiran alam bawah sadar orang, maka sugesti kita akan diterima 9 kali lebih kuat di pikiran orang tersebut. Maka tidak ayal ketika orang yang sudah bisa mensugesti di pikiran bawah sadar orang yang disugesti tersebut akan cenderung menuruti apa yang kita katakan, cenderung menuruti apa yang kita ucapkan atau kita sugestikan ke orang tersebut. Bagi Anda yang sudah belajar namun terkendala ya, mungkin belum mahir dan sebagainya, Anda bisa hubungi nomor WA saya berikan seperti biasanya di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video ini ya. Saya cantumkan nomor WA, Anda bisa kontak di sana.
Tentu pengalaman-pengalaman ketika Anda mulai belajar intens ya tentang ilmu pikiran ini luar biasa sekali ya teman-teman. Karena menurut penelitian juga bahwa hampir 90% penyakit yang dialami oleh diderita manusia ini, yang pertama sumber utamanya adalah dari pikiran. Itu sumber utamanya, baru yang kedua dari pola makan atau makanan yang kita asup masuk ke dalam tubuh. Sedemikian besar impact atau dampak yang ditimbulkan dari pikiran tersebut, ketika kita tidak paham cara mengelolanya akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi tubuh fisik kita, bagi kesehatan kita. Ada yang dikenal dengan namanya psikosomatis, yaitu penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Ketika Anda periksa ke tenaga medis, ke dokter gitu, selalu disarankan, Bapak atau Ibu, jaga pikirannya ya, jangan terlalu stres. Oke, dan sebagainya. Saran-saran atau advice tersebut mengarahkan Anda untuk menjaga pikiran. Karena memang pikiran yang stres, pikiran yang buntu, pikiran yang kacau, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Misalkan contoh yang kecil, terjadinya asam lambung naik ya. Belum lagi terjadi yang namanya anxiety, yaitu ketakutan yang berlebihan, takut matilah dan sebagainya. Ini tentu saja sangat-sangat mengganggu. Bahkan sudah ada yang berobat ke psikiater gitu, diberikan obat penenang dan sebagainya, tujuannya agar meredakan gejala-gejala fisik tersebut. Kalau kita cermati, memang sumbernya adalah dari pikiran ya teman-temanku ya, sahabatku semua. Jadi tidak heran, istilahnya kita bisa menemukan berbagai hal di lingkungan kita ini. Orang yang sakit ternyata ketika dicek fisik ya, di laborat begitu, mungkin penyakitnya tidak seberapa atau bahkan tidak ditemukan, namun dia sendiri mengalami nyata, rasa sakitnya nyata. Itu karena memang akibat dari penyakit pikiran. Anak-anak sekolah misalkan, mereka yang belum mengerjakan PR dulu ya, ketika besok harus dikumpulkan dan PR-nya belum dikerjakan, ketika mau ketemu gurunya takut, panik, keringat dingin, diare kan begitu kan. Nah itu kan sebenarnya bukan karena sakit, tetapi karena pikiran mereka yang sedang bermasalah, sehingga dampak fisik tersebut terasa nyata ya. Mereka bisa, tadi saya bilang, diare, mulus-mulus dan sebagainya, keringat dingin, masuk angin dan sebagainya. Oke sahabatku semua, sekali lagi bagi Anda yang ingin langsung belajar di tempat saya, kalau Anda dekat silahkan Anda kontak WA. Namun jika Anda jauh, baik itu di luar provinsi, di luar pulau, bahkan di luar negeri, Anda bisa ikut kelas online. Insya Allah selama bulan-bulan ini saya lebih intens atau lebih fokus untuk mengajarkan di kelas online, karena memang banyak permintaan begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan jika Anda suka, tekan tombol like-nya, dan juga share video ini. Silakan share ke Facebook, ke WA teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. Bila ada salah kata, saya Mas Nuk mengucapkan banyak mohon maaf kepada Anda. Jika ini bermanfaat, alhamdulillah bisa Anda bagikan juga ke orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.